Pancasila itu jiwa dan raga kita. Ada di aliran darah dan detak jantung kita. Berkat keutuhan bangsa dan negara. Saya Jokowi, saya Indonesia, saya Pancasila. Selamat sore semuanya, tepuk tangan dulu. Oke, hari ini Mr. Puisi kita akan membahas sebuah topik yang menarik nih. Nah, Mr. Puisi gimana kabarnya hari ini? Baik-baik saja. Oke, baik-baik saja. Yang pastinya sehat ya Mr. Puisi ya, selalu sehat. Sehat selalu. Oke. Nah, Mr. Puisi, jadi hari ini kita bakal membahas tentang yang namanya toleransi beragama di Indonesia. Nah, berbicara tentang toleransi nih Mr. Puisi, apakah bertoleransi itu penting? Berbicara mengenai toleransi, itu sangat penting sekali. Sesungguhnya di Indonesia lah merupakan negara yang sangat toleransi terhadap agama. Walaupun mayoritas kita di Indonesia ini beragama Islam, tetapi agama-agama yang lain juga tetap eksis dan tetap tumbuh, saling hargai. Saling menghargai inilah membuat Indonesia mendapatkan pujian-pujian dari negara lain. Indonesia yang terdiri dari ribuan pulau, ribuan suku, ribuan culture, dan sangat banyak agamanya. Kita tetap bisa rukun, hidup dan damai di negeri kita. Nah, itulah pentingnya bahwa toleransi beragama ini harus tetap dilestarikan. Nah, kenapa kita bahas hari ini mengenai toleransi beragama? Karena belakangan ini masih ada ekses daripada pemilihan gubernur yang waktu itu sangat ramai, menyebabkan perpecahan di antara kita, di antara anak bangsa ini, sampai terus berlanjut sampai saat ini. Tetapi mudah-mudahan dengan keyakinan kita bahwa Indonesia tetap kokoh walaupun terjadi hal-hal yang sangat menyulitkan bangsa ini apabila perpecahan agama ini semakin menjadi-jadi. Nah, berarti Mr. Puisi, toleransi ini kan penting sekali ya di dalam kehidupan kita lah istilahnya. Tapi kalau mengulik dari pembicaraan Mr. Puisi tadi, berarti masih ada beberapa masyarakat yang fanatik gitulah Mr. Puisi. Nah, menurut Mr. Puisi kenapa gitu masih ada orang-orang yang berpikir kefanatik gitu loh, maksudnya padahal kita hidup kan berdampingan gitu, ada yang berbeda-beda gitu. Sesungguhnya orang yang fanatik seperti itu tidaklah terlalu banyak. Tetapi dengan berita-berita sosial media yang sangat masif, seolah-olah di antara kita terjadi perbedaan yang sungguh dahsyat. Sesungguhnya itu hanya segelintir orang. Orang yang anti kemapanan, yang anti kerukunan. Mereka membesar-besarkan di sosial media sehingga negara ini menjadi kacau, seolah-olah bahwa negara ini begitu dahsyat, begitu genting dengan perbedaan agama yang telah terjadi saat ini. Tetapi yakinlah, hal-hal ini tidak akan terjadi, pengaruhnya sangat dahsyat. Karena pemerintah Indonesia sudah jelas, sudah melakukan hal-hal yang cukup tegas apabila ada orang yang berani memecah belah bangsa ini melalui agama. Oke, tepuk tangan dulu. Nah, Mr. Puisi, ini kalau berbicara kembali terkait dengan toleransi ini, ada nggak sih fakta
fakta bahwa di Indonesia itu udah benar-benar diterapkan yang namanya toleransi? Wah, sebetulnya faktanya sangat banyak ya. Terjadi perkawinan campuran, apalagi di Bali. Kalau orang Bali, terutama yang perempuan, kawin sekarang dengan yang lain agama, misalnya dengan yang beragama Islam, kita sebagai orang Bali, karena menganut patriarkat, suami adalah imam, imam yang baik adalah suami, istri harus menurut dengan suami, sehingga orang-orang Bali itu banyak sekali yang kawin dengan agama Islam ataupun dengan agama lain. Selalu wanitanya selalu mengikuti jejak agama suaminya. Saudara saya juga banyak kawin dengan orang Islam. Makanya saya punya saudara-saudara, ada yang namanya Pak Haji, ada yang namanya Petrus. Nah, itulah apabila ini terus dilestarikan, percayalah Indonesia akan tetap rukun dan tidak terjadi hal-hal yang sangat menyulitkan bangsa ini. Oke, nah Mr. Puisi, ada nggak sih tempat yang menunjukkan bahwa di Indonesia itu ada tempat toleransi? Sangat banyak. Oke, di mana aja? Sebetulnya ya itulah, dimulai lagi dari Pulau Bali, ya kan? Kalau tidak salah, itu namanya BTDC itu. Merupakan kawasan wisata terpadu yang sangat mendunia dan justru mendapat penghargaan di dunia. Mulai Pulau Bali lah terjadi hal-hal yang tidak mungkin menjadi mungkin. Tahun 94 kalau tidak salah, yang mau sholat 5 waktu sulit. Ya, mau mencari gereja juga sangat sulit. Yang mau ke pura juga sangat sulit. Nah, apalagi Honghucu tidak ada di sekitar sana. Dengan permintaan karyawan-karyawan yang sebegitu banyak, akhirnya diprakarsailah oleh lintas agama di Bali untuk mendirikan 6 pusat peribadatan yang berdampingan. Ada masjid yang begitu indah, ada gereja, ada pura, ada kelenteng, ada juga Buddha. 6 pusat peribadatan bergandeng tangan di sana, sehingga kawasan Nusa Dua menjadi kawasan yang sangat agamis. Diberi namailah Puja Mandala. Kemudian Puja Mandala inilah merupakan simbol pemersatu agama-agama di Bali. Nah, bukan hanya di Nusa Dua saja. Saya pun pada waktu itu mengelola, sampai saat ini pun saya sebagai pengawas di kawasan Pecatu Indah Resort, ingin juga menyatukan semua agama yang ada di Bali. Kami juga membangun seluas kurang lebih 1 hektar. Sudah berdiri masjid yang kita namakan Masjid Palapa, kemudian pura, gereja Katolik, Kristen. Nah, yang belum ada adalah untuk Buddha, wihara, belum ada. Untuk itu kita mengimbau juga kepada para investor, para dermawan, boleh membangun di tempat kita. Kita berikan tempat, mereka membangun, dan mereka juga bisa mengelola dengan baik, sehingga kerukunan beragama di kawasan resort dan sekitarnya berjalan dengan baik. Nah, itulah, bukan kita meniru-niru, bukan. Kita harus dimanapun kita berada, hendaknya kita harus memprakarsai sehingga umat beragama ini bersatu. Nah, kalau di Bali rasanya sudah sangat kental, persatuan umat itu sangat kuat. Dimana kadang-kadang kalau misalnya ada Jumatan, yang menjaga justru pecalang orang-orang Bali. Nah, demikian juga apabila ada Hari Raya Galungan, yang menjaga umat Islam. Nah, itulah keberagaman yang ada di Bali, sehingga pariwisata di Bali ini sungguh mendapat perhatian dari dunia. Di Bali lah tempat wisata yang paling indah, tidak ada ribut-ribut, dan saling menghargai sesama. Oke. Nah,
Mr. Puisi, berarti memang toleransi itu bisa kita lihat dulu dari Bali ya. Kita berbicara jangan luas-luas dulu lah. Kita berbicara di Bali dulu nih. Berarti memang di Bali itu toleransinya sudah sangat terlihat ya Mr. Puisi. Nah, Mr. Puisi, apa sih dampak yang bisa terjadi ketika adanya persatuan agama ini? Karena kan kita lihat kayak Mr. Puisi bilang di Nusa Dua ada tempat sembahyang yang berbeda-beda begitu. Nah, tapi kan cara kita untuk beribadah itu juga berbeda. Apakah tidak mengganggu satu sama lain? Dampaknya sangat positif. Semua karyawan di Nusa Dua itu yang ribuan, mereka tidak ada masalah. Terutama orang yang beragama Islam, mereka sembahyang 5 waktu. Apalagi saat Jumatan itu. Nah, kalau tidak ada itu, bagaimana? Bagaimana caranya untuk menanggulangi hal ini? Nah, kalau misalnya kayak pura dan lain-lain, nah gereja kan tiap hari Minggu, gak ada masalah. Karena hari Jumat itu kan hari kerja, ya kan? Nah, itu sangat dibutuhkan. Sebetulnya simbol daripada persatuan atau pemersatuan agama bukan hanya Pulau Bali saja. Di Lombok juga, di Mataram sendiri sudah ada berdampingan antara pura dan masjid di sana. Nah, makanya kalau ada orang bilang bahwa di Lombok itu bahaya, anti agama dan lain-lain, ribut-ribut, sebetulnya itu salah. Sebetulnya masyarakat Lombok dan masyarakat Bali adalah bersaudara sejak dahulu kala. Sehingga di sanalah simbol persatuan antara orang Bali dengan orang Lombok. Sehingga terjadilah silaturahmi yang berkepanjangan sampai saat ini. Oke, nah berarti memang toleransi selain di Bali itu juga ke bawah ke Lombok ya Mr. Puisi, karena mungkin kita bilang juga Hindu di Lombok juga masih besar ya, istilahnya masih banyak meskipun memang Muslimnya yang lebih besar seperti itu, tapi sama halnya di Bali kan juga begitu ya Mr. Puisi, kita berdampingan dengan Muslim kayak gitu. Nah, berarti Mr. Puisi sendiri, ini kan Mr. Puisi kita berbicara ke kerjaan nih Mr. Puisi. Mr. Puisi sebagai seorang pemimpin itu kan pasti di lingkungan kerja itu juga berbeda-beda kan. Gimana sih caranya untuk belajar untuk bertoleransi antara satu dengan yang lainnya, karena kita kan berbeda gitu. Ya, kita harus toleransi. Pengusaha pun punya pemikiran untuk menghargai karyawannya untuk bisa beribadah di tempat terdekat tempat dia bekerja. Nah, apalagi saya, teman-teman saya banyak orang Muslim. Ya, di rumah saya cuma ada sejadah. Nah, karena banyak tamu-tamu yang datang ke rumah kemudian minta mau sholat. Nah, itulah toleransi kita terhadap agama orang lain, sehingga apa yang terjadi di Indonesia ini ke depannya tetap menjadi Indonesia yang bersatu. Sehingga orang lain, orang luar tidak akan bisa menjajah kita kembali. Coba kalau kita di sini ribut tidak utuh, cepat sekali akan terpengaruh, dan mungkin orang-orang asing yang tidak suka dengan bangsa Indonesia yang begitu ribuan pulau mampu dipersatukan baik secara agama maupun secara budayanya. Itu merupakan kebanggaan bagi kita bahwa Indonesia lah satu-satunya mampu mempersatukan bangsanya sendiri walaupun ribuan pulau ada di sini. Oke, tepuk tangan dulu. Ya, benar banget ya Mr. Puisi, karena kan di Indonesia memang banyak sekali, kita bukan negara yang kecil gitu anggapan, tapi dengan berbagai macam agama, ras, suku, kita bisa hidup berdampingan dan tanpa adanya perbedaan satu sama lain seperti itu. Nah, Mr. Puisi, ada nggak yang mau disampaikan ke teman-teman di rumah ini bagaimana caranya untuk kita bisa tetap bertoleransi sehingga kita dapat hidup rukun bersama dengan yang lainnya? Nah, itulah saya bilang kita harus toleransi. Kalau misalnya kamu kan pacarnya orang Muslim nih, bagaimana untuk kedepannya seandainya terjadi bagaimana? Oke. Nah, kalau saya sendiri itu bagaimana caranya untuk menjaga toleransi nih Mr. Puisi. Jadi kita saling menghargai. Jadi ketika saat ini kan masih pacaran. Jadi ketika kita ibadah ya kita saling menghargai bagaimana ibadah kita. Jadi satunya ibadah, yang satunya tidak mengganggu seperti itu. Nah, itulah perlunya toleransi beragama. Yang penting bagaimana bangsa ini tetap kuat apabila toleransi beragama ini tetap utuh.
tetap kita jaga masing-masing sehingga bangsa ini tetap lestari. Oke. Nah, Mr. Prisi, kalau berbicara lagi nih terkait dengan toleransi di dalam sebuah pertemanan, kira-kira ini kan masih banyak nih kalau di lingkungan saya kuliah lah, Mr. Prisi, kita membahas kuliah gitu, anak muda gitu. Dalam lingkungan kuliah kan kita juga berbeda-beda. Nah, ada beberapa orang itu yang memang tidak suka diajak berbicara terkait dengan atau menyinggung tentang agama gitu. Jadi misalnya ketika kita yang namanya anak muda kan ada kepo tuh, Mr. Prisi. Jadi nanya, gimana kalau di agama kamu seperti apa, kalau di agama saya seperti ini gitu. Kira-kira pembicaraan itu bisa menimbulkan sebuah konflik nggak? Yang penting bahwa kita negara yang sudah mengakui Pancasila. Siapapun teman kita, apapun agamanya, kita harus saling menghargai. Maka berbuat baik sama teman, makanya teman juga akan berbuat baik kepada kita. Kuncinya saling menghargai di antara kita. Karena kita adalah negara Pancasila, saling menghormati agama kita masing-masing, sehingga tidak ada masalah di dalam pergaulan sehari-hari. Gitu. Iya, balik lagi ke pertanyaan tadi, kan orangnya itu nggak suka nih Mr. Puisi diajak pembicaraan kayak gitu. Kalau apakah itu terkesan memaksa ketika kita menanyakan itu? Ya, sebaiknya kita harus menghargai apapun pendapat orang, jangan memaksa. Kita baik-baik saja, yang penting kita berbuat baik. Berarti memang kuncinya adalah kita harus bisa menghargai ya Mr. Puisi, karena ketika apapun jawabannya itu harus kita terima. Ketika memang dia jawabnya ya udah sekedar jawab, ya udah terima aja, berarti gitu kan Mr. Puisi. Nah, Mr. Puisi nih, kalau seandainya Mr. Puisi datang ke tempat ibadah yang bersamaan gitu Mr. Puisi, yang di ya anggapan Nusa Dua itu, per tempat ibadah itu memiliki cara beda-beda. Kayak mungkin kalau di Muslim itu ada azan, kalau di Hindu ada Trisandya. Apakah itu tidak menimbulkan kebisingan karena kan berbeda gitu, jam sembahyangnya juga berbeda gitu? Tidak masalah, yang penting bagaimana kita menghargai agama orang lain. Saya sendiri saya tuh malah mempunyai anak angkat sekarang seorang santri yang mempunyai majelis taklim. Nah, kalau dalam suatu pengajian besar-besaran, saya datang ke sana, saya ikut juga duduk di sana. Nah, itulah toleransi kita terhadap orang lain. Nah, itulah bagaimana kita saling bisa menghargai. Anak kita yang kita angkat dari kecil ini menjadi seorang santri, menjadi seorang ustadz. Kita tidak pernah berharap apa-apa. Ternyata dia datang ke tempat kita setelah dia hebat. Dia memberikan banyak masukan-masukan terhadap kita, terhadap saudara-saudara kita, justru sangat bermanfaat. Makanya saya suatu saat akan mengadakan pengajian besar-besaran di tempat majelis taklim yang kita miliki. Jadi kita ikut memiliki, karena kita yang memiliki anak angkat, kita membesarkan dia. Sekarang dia ingin berbuat baik, jalani usaha melalui koperasi, melalui yayasan, majelis taklim. Kalau udah besar, kenapa tidak membuat rumah sakit Islam di Bali? Sehingga umat ini sehat walafiat dengan fasilitas yang mereka akan miliki, gitu loh. Nah, terakhir nih Mr. Puisi, pertanyaan dari saya. Nah, kalau saya sendiri ini kan Mr. Puisi tadi udah menyebutkan kalau saya menjalani hubungan itu perbedaan Mr. Puisi. Nah, menurut Mr. Puisi nih, alangkah baiknya gitu, kedepannya ketika saya berhasil untuk menjalankan ini, apa yang harus saya lakukan gitu? Seperti filosofi orang Bali, patriarkat, istri harus ikut suami. Artinya bukan ikut untuk hidup saja, ikuti agama suami. Kalau memang cinta ya kita untuk kedepannya nggak masalah gitu loh, ya nggak masalah. Tapi itu saran ya. Kalau memang itu sarannya baik dilakukan. Memang kadang-kadang dalam rumah tangga, kalau perbedaan agama di dalam rumah tangga itu akan banyak kerikil-kerikil tajam yang akan ada. Bisa-bisa perkawinannya tidak utuh. Nah, itulah gunanya bagaimana kita harus toleransi terhadap agama orang lain. Karena prinsipnya agama itu semuanya baik. Semua mengajarkan kebaikan. Sehingga agama apapun di Indonesia ini pasti
baiklah. Oke, nah tepuk tangan buat Mister Puisi. Nah teman-teman semuanya, jadi udah banyak banget pembahasan kita mengenai tentang toleransi beragama di Indonesia. Nah seperti yang kita tahu bahwa di Indonesia itu orang-orang hidup berdampingan. Bahkan di segala sisi sudut pulau, bahkan kota itu orang-orang memiliki agama yang berbeda-beda dan tentunya cara ibadahnya pun berbeda seperti itu. Nah, jadi buat teman-teman di rumah, jadi kita harus belajar bagaimana caranya bertoleransi supaya kita bisa hidup damai kayak gitu. Oke, teman-teman semuanya, terima kasih sudah menonton channel Mister Puisi dan kita bakal berjumpa lagi di bincang-bincang selanjutnya dan jangan lupa like, komen dan subscribe channel Mister Puisi. Terima kasih untuk waktunya. Bye bye.